Pantai Utara atau Pantura merupakan salah satu jalur yang cukup padat dilalui oleh masyarakat. Salah satunya adalah kota Brebes. Banyak pendatang yang singgah dan berburu kuliner di sini. Ikuti penelusuran kuliner khas Pantura hanya di Food Story. Terletak di sepanjang pesisir pantai utara Pulau Jawa, jalur Pantura merupakan jalan nasional rute 1 yang menghubungkan dua pelabuhan penyeberangan, yakni Merak di ujung barat dan Ketapang di ujung bagian timur. Menyusuri jalur ini, kita akan melewati 5 provinsi, yakni Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, sejauh 1.316 km. Kontur yang landai membuat banyak pengguna jalan menyukai rute ini, sehingga Pantura bisa dikatakan sebagai urat nadi perekonomian masyarakat Indonesia. Salah satu kebutuhan utama para warga yang melintasi jalur ini adalah makan. Ya, hal ini pula yang memicu munculnya beragam sajian kuliner di kota-kota sepanjang pesisir pantai utara ini. Kota yang memiliki banyak pilihan makanan adalah Brebes dan Tegal. Kali ini saya akan mencari kuliner legendaris di kota ini. Biar nggak tersesat, saya bikin janji dengan teman, salah satu pakar kuliner di kota Brebes, namanya Bu Nur Aziza. Hai Mas Benu, aduh, maaf ya nunggu lama. Nggak apa-apa Bu, penting udah ketemu. Iya, pasti lapar ya. Waduh, lapar pas banget ini Bu. Sama soalnya. Kalau lapar, nanti saya ajak ke Kupat Sate Blengong. Spesial ini. Iya, deket ini dari sini. Oh ya udah, ayo lapar banget ini udah. Mari. Ya. Pas ini. Iya. Iya, Mas Benu silahkan. Iya. Nah, ini Mas Kupat Sate Blengongnya. Ada sate, ada ini paha. Ya, ada yang komplit berarti ada kupat. Nah, itu. Dalam seporsi hidangan kupat sate blengong, terdapat potongan kupat alias ketupat beserta tempe yang dimasak dengan kuah santan. Sedap. Oh, pakai kerupuk juga ya? Iya. Monggo. Siap. Waduh. Sedap Bu. Enak ya Mas? Enak nih. Sate blengong adalah sate dari daging sejenis hewan unggas yang dimasak dengan bumbu merah. Iya. Panjang banget ya Bu? Iya, itu pasnya. 1, 2,5. Wah, ini satenya paling panjang nih sebelengong ini. Iya. Tapi dagingnya juga beda sampai dari yang biasanya ya Bu ya? Iya, dari Blengong. Jadi kalau sate biasa kan dibakar juga, ini udah direbus dulu sama rempah ya? Iya. Aromanya enak nih. Warung yang terletak di Jalan Ahmad Dahlan, perempatan Islamic Center ini buka mulai pukul 3 sore. Untuk satu tusuk sate yang biasa disebut sate pedang karena ukurannya yang panjang ini hanya Rp6.000 saja. Dan satu porsi kupat juga dihargai sama. Ya, uniknya di sini ketupat dibuat dengan ukuran yang lebih besar dari biasanya karena berisi setengah kilogram beras. Tentunya ini bisa digunakan untuk beberapa porsi sekaligus. Selain itu, jika biasanya ketupat dibungkus dengan janur, di sini ketupat dibungkus dengan daun pisang. Setidaknya 30 buah kupat berukuran besar ini habis terjual setiap harinya. Untuk hidangan satenya, dalam sehari Pak Rajak memasak 6-7 ekor blengong dengan berat 3 hingga 5 kg per ekornya. Ngomong-ngomong, food lover tahu nggak apa itu blengong? Blengong lazim juga dikenal dengan sebutan TikTok, yakni hasil persilangan antara itik dan entok. TikTok memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan itik lokal. Antara lain, bobot badannya yang lebih besar. Daging TikTok cukup tebal namun memiliki tekstur yang lembut dan rasa yang gurih. Dan lemak yang terkandung pada daging unggas jenis ini termasuk rendah, hanya 1% pada bagian dada dan
1,5% untuk bagian paha, sehingga daging terasa lebih kesat. Unggas jenis ini dihasilkan dari perkawinan alamiah antara itik jantan dengan entok betina. Atau bisa juga melalui proses persilangan antara entok jantan dengan itik betina melalui kawin suntik. Di wilayah Brebes dan Tegal, kebanyakan orang memilih proses alami, sehingga TikTok agak sulit ditemukan. TikTok juga memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat terhadap serangan penyakit, sehingga hewan ini bebas dari suntikan bahan-bahan kimia. Resep pembuatan sate blengong ala Pak Rajak didapatkan dari sang mertua. Ayah 11 anak ini memulai berjualan kupat sate blengong tahun 80-an. Kalau biasanya sate diolah dengan cara dibakar, di sini beda vlogger. Setelah blengong dibersihkan, terlebih dahulu direbus dalam air yang telah diberi beraneka rempah. Setelah matang, daging blengong diiris-iris. Proses selanjutnya adalah menyusun daging dengan tusukan lidi yang panjang. Kemudian memasak kembali dalam rempah-rempah khas dan ditambah bumbu merah. Pantas saja enak karena dimasak berulang dengan bumbu. Waduh, ini enak banget ini, Bu. Mantap, Pak. Mantap.